Baik, pada video kali ini kembali lagi saya akan mentutorialkan tentang Microsoft Excel ya. Jadi pada video kali ini saya mentutorialkan tentang penggunaan dari pivot table. Nah, jadi di sini saya memiliki kumpulan data ya. Jadi ada data tanggal, nama barang, ada supplier, ada bulan, tahun, sampai dengan total ya. Jadi dilihat dari data ini ada ratusan ya, saya buat ada ratusan data. Nah, kalau kita mau ingin melihat rincian datanya ya, misalnya kita mencari berdasarkan nama barang, berdasarkan supplier, berdasarkan bulan, bahkan tahun ya. Jadi kita harus melihat satu-satu datanya ini untuk membuat ringkasan atau rincian datanya ya. Tetapi dengan menggunakan tabel pivot, kita bisa membuat ringkasannya jadi lebih mudah dan efisien. Oke, bagaimana tutorialnya? Kita langsung ya. Pertama-tama kita blok keseluruhan data. Jadi cara ngebloknya, kita tinggal klik di datanya, kemudian tekan Ctrl Alt ya. Oke, setelah Ctrl A, kita klik menu Insert, kemudian pilih Pivot Table. Oke. Jadi di pivot table ini ada dua pilihan ya. Kita bisa membuat pivot table di worksheet baru atau sheet baru ya. Nah, di sini kita bisa pilih new worksheet kalau kita mau membuat di sheet baru. Tetapi kalau kita membuat di sheet yang sama, di satu sheet yang sama, kita bisa memilih existing worksheet. Nah, di video kali ini saya mentutorialkan saya ingin membuat pivot table-nya di new worksheet atau sheet yang baru ya. Kemudian pilih OK. Maka tabelnya akan muncul sheet 1 seperti ini. Jadi ini pivot table-nya ya. Data aslinya atau data mentahnya ada di folder data barang. Yang ini. Oke, kita kembali ke pivot table. Jadi yang pertama-tama di pivot table ada pivot table fields ya. Jadi di sini yang kelihatan adalah header tabelnya ya. Jadi mulai dari tanggal, nama barang, supplier hingga total. Sama seperti yang ada di data mentahnya ya. Jadi headernya ini akan terbaca di pivot table fields seperti ini. Nah, kemudian di bawah ada tulisan drag field between areas below. Nah, ini jadi setiap data headernya ini kita bisa drag langsung ke di bagian bawah sini ya. Pertama ada filter. Jadi filter kita bisa dengan pivot untuk menyaring data ya. Kemudian ada kolom menampilkan data dalam bentuk kolom. Ada rows menampilkan data dalam bentuk baris. Dan ada values. Values itu nilai apa yang akan kita lihat ya. Misalnya kita mau melihat total, berarti total ini kita drag ke values. Oke, yang pertama saya mau melihat ada nama barang-barang apa saja yang ada di data mentah ini ya. Ini kan ada datanya ada ratusan. Kalau kita melihat satu-satu pastinya akan makan banyak waktu ya. Oke. Jadi nama barang ini kita arahkan langsung ke rows ya. Kita ingin menampilkan datanya dalam bentuk baris. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang di data barang yang tidak kita temui, kalau di sini kan data barangnya ini ada cabai, kunyit, bawang merah berulang ya, sampai dengan ratusan data. Padahal kalau kita melihatnya di pivot table, sebenarnya dia ada nama barangnya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kencur, dan kunyit. Nah, ini tidak ada di tabel mentah atau data mentahnya di data barang ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Yang kedua misalnya kita melihat nama barang sekaligus jumlah barang contoh ya. Jadi jumlah ini saya arahkan ke values. Nah, bawang merah jumlahnya 4.302, bawang putih jumlahnya 4.600 dan ada grand total. Grand total ini menjumlahkan keseluruhan jumlah barang ini ya, dijumlahkan keseluruhan hasilnya ini 27.334. Nah, jadi kita bisa melihat jumlahnya ya. Kita arahkan ke values.
Kemudian di kolom kita mau arahkan, kita mau melihat jumlah ini berdasarkan misalnya berdasarkan bulan. Jadi kita bisa mengarahkan bulannya ke kolom. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi ada bulan April, September hingga bulan Oktober di sini ya. Nah, ini rincian masing-masing bulannya ada. Ada juga grand total ya. Jadi dengan tabel pivot kita tidak perlu lagi menghitung manual data-data mentahnya ini. Jadi semuanya sudah bisa kita lihat di tabel pivot ya. Oke, misalnya kita untuk mau menghilangkan nama bulan yang ada di pivot ya. Jadi ini kita tinggal drag ke atas lagi seperti ini. Maka dia akan hilang. Jumlah juga kita drag ke atas, dia akan hilang. Kemudian selanjutnya kita mau melihat nama barang berdasarkan supplier. Nah, supplier bisa kita arahkan ke kolom. Jadi supplier barang itu ada 3, ada Bejo, Painah, sama Tarno. Nah, apa yang kita mau lihat dari data ini? Misalnya saya mau melihat harga. Kita arahkan ke values. Jadi bawang merah dengan penjual Tarno harganya sekitar 199.829. Jadi kelihatan semua rinciannya. Kemudian kita mau memfilter ya, bisa juga untuk memfilter. Jadi kita arahkan bulan, misalnya bulan kita arahkan ke filter. Jadi kita bisa melihat datanya berdasarkan bulan. Nah, contohnya ini bulannya kan AL. AL itu berarti menampilkan dari semua bulan. Misalkan kita hanya ingin melihat per bulan ya. Jadi kita pilih di AL. Kemudian kita, misalnya saya mau melihat di bulan September ya. Jadi klik September. Kemudian, ini harus dicentang dulu ya. Select multiple items. Kemudian saya pilih September. Kemudian oke. Nah, jadi ini penjualan di bulan September ya, dari Bejo, Painah, dan Tarno. Dan ada juga grand totalnya di sini. Oke, misalnya saya mau melihat 2 bulan sekaligus, misalnya September sama November. Jadi tinggal klik September sama November, kemudian oke. Nah, ini 2 bulan sekaligus. Cukup mudah ya. Jadi itu penggunaan yang tidak ada di data mentah. Di sini ya. Jadi kalau di data mentah kita harus menghitung datanya secara manual, sedangkan di tabel pivot sudah disediakan secara otomatis semua. Kemudian ini saya kembalikan ya. Jadi drag, kolom juga drag, kemudian values drag, dan nama barang juga drag. Oke, misalnya saya mau melihat kuartal. Jadi kuartal ini saya bisa arahkan ke rows. Jadi kuartal ada 4, kuartal 1, kuartal 2, sampai dengan kuartal 4. Dari kuartal saya mau lihat total misalnya, atau jumlah ya. Saya arahkan jumlah ke values, nanti dia akan kelihatan ya. Kuartal 1 jumlahnya sekian, kuartal 2 jumlahnya sekian, sampai dengan kuartal 4. Dan grand totalnya juga muncul. Nah, misalnya, coba kita ke analis ya. Ke analis, misalnya kita ingin membuat grafik dari pivot ya. Jadi kita langsung arahkan ke pivot chart di sini ya. Nah, misalnya kita pilih grafik pie ya, grafik pie seperti ini. Kita langsung oke. Nah, di sini juga grafiknya langsung jadi ya, berdasarkan data yang ada. Misalnya datanya di sini kan ada kuartal ya. Kuartal 1 sampai kuartal 4. Jadi ada 4 kuartal. Kemudian yang berdasarkan jumlah. Jadi ini sum of jumlah artinya jumlah. Jadi kuartal yang paling banyak itu adalah kuartal yang ini kuartal 3 ya. Jumlahnya yang paling banyak yaitu 7.000 sekian. Misalnya kalau kita melihat kuartalnya misalnya kuartal 1 dan kuartal 2. Jadi tinggal rubah di sini. Jadi dia dinamis ya. Kita centang select all, kemudian pilih kuartal 1 dan kuartal 2. Contoh ya. Kemudian oke. Jadi grafiknya secara otomatis akan membandingkan antara kuartal 1 dan kuartal 2.
Nah, untuk melihat rincian nilainya, kita bisa langsung pilih tanda plus di sini. Kemudian pilih data label. Kemudian pilih data callout. Contoh ya. Nah, jadi langsung muncul. Kuartal 1 itu ada 50%. Kuartal 2 sekitar 50% ya. Misalnya saya mau bandingkan 3 kuartal sekaligus. Seperti ini. Tinggal oke. Nah, ini perbandingannya seperti ini. Bisa ya, jadi cukup simple untuk pivot table ya. Jadi ini dapat mempermudah kerjaan kita nantinya ya. Demikian video singkat dari saya ya tentang pivot table. Kita tunggu untuk video berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih.